Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan kembali masih membahas siratul Mustafa, sirah manusia pilihan, manusia terbaik di alam semesta, Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas tentang permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mula-mula mengikuti seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan membahas tentang orang keempat yang mengikuti seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Ali radhiyallahu an dari kalangan anak-anak, kemudian Zaid ibn Harithah dari kalangan budak, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari kalangan orang-orang dewasa. Maka orang keempat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang memiliki sifat pemalu. Bahkan malaikat malu kepada orang ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga malu kepada orang ini. Siapa orang ini? Dia adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia adalah orang keempat yang mula-mula masuk Islam. Siapakah Utsman ibn Affan? Apa hubung kait nasab beliau dengan nasab Nabi? Bagaimana kehidupan remaja? Dan yang paling penting, bagaimana masuk Islam? Bagaimana pula kemudian kehidupan Utsman ibn Affan radhiyallahu an setelah masuk Islam? Bagaimana bisa dia menikah dengan dua putri Nabi? Bagaimana perangannya, bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana wafatnya. Tentu ini pembahasan yang panjang, tapi saya akan usahakan ringkas sesuai dengan jam kajian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utsman ibn Affan al-Umawi al-Qurashi di zaman jahiliyah kunyahnya disebut dengan Abu Amrin. Tapi setelah masuk Islam dia punya anak Abdullah dari istrinya Ummu Kulthum, maka sejak itu kunyahnya disebut Abu Abdillah. Utsman ibn Affan Abu Abdillah al-Umawi al-Qurashi. Utsman dilahirkan 60 hari setelah tragedi penyerangan Abraha terhadap Ka'bah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 50 hari setelah penyerangan Abraha, berarti bedanya 10 tahun.
Bapaknya Utsman ibn Affan, Affan itu meninggal di masa jahiliyah. Tetapi ibunya masuk Islam, bahkan ikut hijrah bersama Utsman ke Madinah dan dikubur langsung oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu. Utsman memiliki gelar Dzu Nurain, pemilik dua cahaya. Ali radhiyallahu an ketika ditanya tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika dia menjadi khalifah di Kufah, maka dengan lantang Ali radhiyallahu an mengatakan, "Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzi nurain." Tahukah Utsman, kata Ali, Utsman adalah laki-laki yang dipanggil dari 7 lapis langit sana dengan sebutan 2 pemilik cahaya. Kenapa disebut 2 pemilik cahaya? Karena satu-satunya manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati yang pernah menikahi 2 putri Nabi hanya Utsman bin Affan. Tidak ada sepanjang sejarah orang yang menikahi 2 putri Nabi sejak Adam sampai yang terakhir mati, sampai hari ini yang pernah menikahi 2 putri Nabi hanya Utsman bin Affan. Makanya sejak itulah Utsman disebut pemilik 2 cahaya atau Dzi Nurain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasab Utsman, Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syamsi ibn Abdul Manaf. Dari sini menunjukkan nasab Utsman dengan Nabi ketemu di mana? Di Abdul Manaf. Ketemu nasabnya dengan Nabi di Abdul Manaf. Artinya ada kekerabatan secara nasab antara Nabi dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu. Adapun Utsman secara postur tubuhnya dijelaskan, Utsman itu kana jamilan laisa biqasirin wala bitawil, tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Kabirul lihyati, janggutnya tebal. Kathirus sya'ri, rambutnya indah. Maka disebut hasanus sya'ri wa hasanul wajhi. Rambutnya indah dan wajahnya bercahaya. Tawilu dhira'aini, bidang badannya, besar betisnya. Dan Utsman ibn Affan adalah orang yang sangat sempurna dari secara perawakan. Hebatnya lagi, di masa jahiliyah Utsman itu disukai orang-orang Quraisy. Sampai-sampai kalau ada keluarga punya anak laki-laki, jadi orang-orang Quraisy itu kalau punya anak laki-laki, maka mereka akan mengatakan kepada anak laki-laki Quraisy itu, ahabbakar rahman ka hubbi Quraisy li Utsman. Semoga Allah mencintai dirimu seperti orang-orang Quraisy mencintai Utsman. Saking bangganya orang-orang Quraisy terhadap Utsman. Kalau punya anak laki-laki selalu didoakan ahabbakar rahman ka hubbi Quraisy li Utsman. Semoga Allah mencintai dirimu sebagaimana orang-orang Quraisy cinta dengan Utsman ibn Affan. Artinya apa? Di masa jahiliyah Utsman itu disukai orang-orang Quraisy. Dicintai oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena Utsman itu orang kaya dan dermawan. Sedikit orang kaya itu dermawan.
Kalau orang sudah kaya kemudian dermawan pasti dicintai. Itulah sifatnya Utsman ibn Affan. Ditambah-tambah Utsman ibn Affan radhiyallahu an itu tidak pernah mengenal khamr. Padahal di masa itu khamr biasa diminum. Tidak pernah mengenal perzinahan. Padahal zina itu biasa di zaman orang-orang jahiliyah. Bahkan lebih hebat lagi, tidak pernah sujud kepada patung. Dan tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang rusak akhlaknya. Utsman itu memang sejak kecil sudah terpelihara akhlaknya. Sehingga wajar orang-orang Quraisy itu suka dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu. Bagaimana masuk Islam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berdialog dengan Abu Jahal. Gara-garanya Abu Bakar sudah tidak mau bermajelis bersama orang-orang Quraisy. Setiap ada undangan pertemuan di tengah-tengah Quraisy itu, Abu Bakar nggak mau datang. Begitulah al-arwah junudun mujannadah, kan itu. Ruh itu akan menyatu dengan yang sama-sama akidahnya. Karena Abu Bakar sudah masuk Islam, tentu tidak mau bergabung bersama orang-orang musyrik, kan gitu. Malaslah itu duduk-duduk bersama orang-orang musyrik itu. Karena sudah dapat hidayah. Sehingga kemudian Abu Jahal bertanya, kemana saja engkau, Abu Bakar? Setiap kami undang, kau tidak mau datang. Abu Bakar tidak mau jawab. Kalau jawab panjang nantinya. Sampai akhirnya suatu hari Utsman ibn Affan datang menemui Abu Bakar. Ketika itu ada undangan di majelisnya orang Quraisy. Ya Abu Bakar, kata Utsman, ayo kita berangkat menghadiri majelisnya para pembesar kita di Quraisy. Tapi Abu Bakar menolak. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, waihaka ya Utsman, wallahi innaka la rajulun hazimun ma yakhfa alaihi al-haq min al-batil. Hadhihi al-awthan allati ya'buduha qaumuka alaysat hijaratan samma la tasma wa la tubsir wa la tadur wa la tanfa'. Kata Abu Bakar kepada Utsman, celaka engkau wahai Utsman. Engkau ini orang cerdas. Tidak tersembunyi kepadamu yang hak dari yang batil. Tidakkah kau lihat patung-patung itu yang disembah kaumku itu? Tidakkah kau lihat patung-patung yang disembah kaummu itu, wahai Utsman? Patung itu tercipta dari batu yang tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencegah madarat, dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Maka Utsman mengatakan, bala wallah innaha kadzalik. Ya, memang seperti itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Utsman, bagaimana kalau seandainya kita berjalan sesaat kepada orang yang paling amanah umat ini? Boleh jadi kau bisa mendengarkan kata-katanya. Boleh jadi kau tertarik dengan ucapannya. Akhirnya kemudian Utsman pun mau diajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemui siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Utsman pun mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca Rasul. Tiba-tiba hidayah masuk. Dan dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dari sini menunjukkan bahwa Utsman masuk Islam itu karena jasanya Abu Bakar. Abu Bakar yang ngajak. Makanya penting dalam berdakwah itu antum ngajak-ngajak orang. Jangan orang jauh pula gara-gara antum. Dan banyak tuh. Orang tidak suka dengan kita itu gara-gara kelakuan sebagian ikhwan.
Seperti apa? Ya suka mengelompok-ngelompok. Sudah janggutan, sudah berjubah, apalagi pakai serban sedikit di kepala, udah kayaknya dia ahli surga sendiri. Nggak mau nyapa kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kayaknya datang tanpa kalam, pergi tanpa salam. Nggak peduli dengan orang. Baik di masjid, di lingkungan, di perumahan sama saja. Ada orang pindah perumahan, nggak mau keluar dari pintunya itu, nggak mau sosialisasi. Ada kerja bakti ya ogah-ogahan gitu. Ngurung saja. Sekali gasnya meledak, disangka teroris, baru tahu dia. Jadi harusnya tidak seperti itu. Ngajak orang seperti Abu Bakar kan ngajak orang. Ya tentu dengan akhlak. Kalau ngajak orang tidak dengan akhlak nggak bisa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah sejarah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu masuk Islam. Utsman ini di zaman jahiliyah tertarik dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ruqayyah. Ruqayyah itu cantik orangnya. Utsman suka dengan Ruqayyah. Tetapi ketika kemudian Utsman hendak melamar Ruqayyah, kemudian datang dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Utbah melamar Ruqayyah, Utaibah melamar Ummu Kulsum. Dan ketika itu antara Abu Lahab dengan Rasul belum ada permusuhan karena belum diangkat jadi Nabi. Dan Abu Lahab itu sayang dengan Nabi. Sampai kelahirannya saja dia buat acara Abu Lahab itu sampai memerdekakan budaknya Zuhaibah. Saking sayangnya dengan Nabi SAW. Dan itu sampai berlanjut sampai ketika anak-anak sudah dewasa, saking sayangnya Abu Lahab kepada Rasul, dia ingin menjadi besan Nabi. Dinikahkannya putra Abu Lahab itu Utbah dengan Ruqayyah dan Utaibah dengan Ummu Kulsum. Baru setelah Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, di sini terjadi permusuhan. Jadi ketika Nabi SAW di usia 40 tahun, kemudian mulai diangkat jadi Nabi dan Rasul dan mendakwahkan dakwah tauhid, mulai yang pertama kali memusuhi siapa? Justru besan. Dan dia yang pertama kali bicara kepada anaknya, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan kedua istrinya yang merupakan dua putri Nabi untuk menyakiti Nabi. Subhanallah. Tapi karena hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan kedua laki-laki musuh Allah ini menggauli dua putri Nabi. Hanya sekedar akan saja. Tapi tidak digauli. Sehingga statusnya hanya sekedar akan saja. Tidak sampai kemudian kehormatannya digauli oleh kedua putra musuh Allah ini. Lah ketika mendengar bahwa Utbah menceraikan Ruqayyah, maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bergegas datang kepada Rasul. Kenapa? Wanita yang selama ini dikehendakinya untuk dinikahi sudah menjanda. Dari situlah maka setelah habis masa iddahnya, Utsman melamar Ruqayyah dan Rasul sangat senang dengan lamarannya. Kenapa? Siapa yang tidak kenal Utsman? Dan betapa senangnya Utsman mendapatkan putri Rasul. Karena seluruh pernasaban pada hari kiamat terputus kecuali nasab Rasul. Makanya kenapa Utsman senang? Lah pernikahan Utsman dengan Ruqayyah itu sampai dipuji manusia. Dan mengatakan ahsanu zaujaini ra'ahuma insanun Ruqayyah wa zawjuha Utsman. Sampai dibuat bait syair. Ahsanu zaujaini ra'ahuma insanun Ruqayyah wa zawjuha Utsman. Sebaik-baik pasangan
yang dilihat manusia di zaman itu adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Jadi manusia memuji keduanya sebagai percontohan rumah tangga di zaman itu. Percontohan di zaman rumah tangga ini loh, rumah tangga Islam seperti ini. Ialah Utsman dengan Ruqayyah. Tetapi sebagaimana sahabat yang lainnya, Utsman pun tidak lepas daripada ujian. Paman-pamannya tidak suka. Al-Hakam Ibn Umayyah itu paman Utsman, itu sangat ganas sekali. Ketika dia tahu Utsman ponakannya masuk Islam, terkadang Utsman diikat di pohon, kemudian di depannya dibakarkan bakaran-bakaran, kemudian asapnya sengaja dihempaskan ke wajahnya. Sampai terkadang Utsman lemas dan pingsan. Kemudian dipaksa murtad dan Utsman bersumpah untuk tidak murtad. Begitulah sahabat Rasul. Mereka tidak lepas daripada ta'zim. Sampai akhirnya Utsman ibn Affan memutuskan untuk hijrah pertama kali dari Mekah ke mana? Ke Habasyah. Dan itulah keluarga yang pertama kali hijrah dalam Islam. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, keluarga yang pertama kali hijrah adalah Utsman ibn Affan. Dari Mekah menuju Ethiopia. Bayangkan, Mekah ke Ethiopia itu bukan perjalanan dekat. Harus melintasi negara dan lautan. Dan kendaraan di zaman itu bukan seperti sekarang. Paling tinggi naik unta bisa berbulan-bulan sampai di Ethiopia itu. Tetapi begitulah perjuangan dakwah hijrah itu mengorbankan segalanya. Utsman dengan istrinya berangkat menuju kota Ethiopia Habasyah bersama beberapa segelintir para sahabat di permulaan Islam. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keistimewaan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini dikenal sebagai pakar Quran. Bahkan diangkat menjadi mufti di zaman Rasul yang boleh berfatwa itu cuma 6 orang. Ingat, di zaman Rasul masih hidup. Yang boleh berfatwa itu cuma boleh 6 orang. 3 dari Muhajirin, 3 dari Ansar. Dari Muhajirin, Umar, Utsman, Ali. Dari Ansar, Mu'ad ibn Jabal, Zaid ibn Thabit, Ubay ibn Ka'ab. Ini hanya boleh berfatwa. Nabi masih hidup. Yang boleh berfatwa menunjukkan apa? Kecerdasan Utsman. Tidak mungkin memberikan fatwa sementara Rasul masih hidup kan, kalau tidak cerdas. Dan Utsman ini dikenal sebagai orang yang hubung kait hatinya dengan Quran itu luar biasa. Sampai diturunkan surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitu ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarjuna rahmat rabbi. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 digambarkan bagaimana Utsman itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Bahkan Utsman itu pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Tidak bisa bayangkan, 1 rakaat witir dihatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita kan Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, ambil awal sama pangkal dan ujungnya saja. Paslah Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, selesai Quran antum kan. Ambil pojok dengan pojok saja. Utsman ini menghabiskan tuh Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, semua sampai luar biasa 1 malam. Sampai Utsman mengatakan dalam sebuah nasihatnya, kalau seandainya hati kalian itu bersih, kalian tidak mungkin kenyang untuk membaca Al-Quran. Kalau seandainya hati kalian bersih,
kalian tidak mungkin kenyang untuk membaca Al-Quran. Menunjukkan kata-kata Utsman itu, yang tidak suka baca Quran itu hatinya kotor gitu mas. Fa in tahurat qulubukum masabi'tum min kalami rabbikum. Kalau bersih hati kalian tentu tidak akan kenyang dari kalam Rabb kalian. Nah, suatu ketika Nabi SAW naik ke Bukit Hira. Ke Bukit Hira. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Itu naik ke Bukit Hira. Tiba-tiba bergerak bukit itu, gelini, gempa sedikit. Maka Nabi SAW mengatakan, ihdan, fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidun. Tenang kau bukit, di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada yang akan mati syahid. Jadi di sini yang mati syahid siapa? Utsman. Sama juga ketika Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali berada di atas bukit Uhud. Kemudian bukit Uhud bergoncang. Kata Nabi SAW, uskun ya Uhud, diam ke Uhud. Karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Maksudnya dua orang yang mati syahid siapa? Umar dan Utsman. Dari sini menunjukkan apa? Keistimewaan Utsman ibn Affan radhiyallahu. Bahkan Rasul menghabar gembirakan kepada Utsman dengan sorga, tapi beda dengan sahabat yang lain. Ketika Abu Bakar masuk, kabarkan kepada Abu Bakar dengan sorga. Ketika Umar masuk, kata Rasul habarkan kepada Umar masuk sorga. Ketika Utsman masuk, habarkan kepada Utsman masuk surga, ala balwa tusibu. Ada ditambah kalimatnya. Ala balwa tusibu. Dia masuk surga, tetapi dia harus menghadapi musibah berat dalam hidupnya. Kemudian Utsman keluar dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan betul, musibah yang paling berat yang dihadapi Utsman itu saat akhir-akhir menjadi khilafah. Terjadi demonstrasi besar-besaran, pemberontakan besar-besaran oleh kelompok Sabaiyah yang berujung kepada syahidnya Utsman. Pembunuhan Utsman dengan sangat sadis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peperangan Utsman ibn Affan bersama Nabi? Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, perang perdana yang disebut dengan Badar Kubra, Utsman itu sudah siap-siap ingin berangkat ke Badar. Masalahnya, oleh Rasul dilarang, jangan ikut perang Badar. Kenapa? Karena istrinya Ruqayyah itu baru sakit. Karena jauh perjalanan dari Habasyah ke Madinah itu kan lelah. Sehingga Ruqayyah sering sakit-sakitan. Dan ketika dimulai perang Badar itu Ruqayyah sedang sakit parah. Maka Utsman diminta oleh Rasul jangan terlibat dalam perang Badar. Tetapi Rasul menjanjikan pahalanya sama dengan orang yang menyaksikan Badar dan bagiannya sama dengan orang yang menyaksikan Badar. Apa pahalanya? Rasul mengatakan kepada penduduk Badar, Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kerjakan semau kalian wahai penduduk Badar, aku sudah mengampuni dosa kalian. Utsman walaupun tidak terlibat dalam perang Badar mendapatkan keutamaan ini. Yang kedua, bagian ghanimahnya. Masalahnya banyak orang yang mencela Utsman gara-gara tidak terlibat perang Badar. Padahal yang meminta tidak terlibat perang Badar bukan Utsman, tapi Rasul. Karena anaknya Rasul Ruqayyah ketika itu sedang sakit parah. Tetapi setelah menang perang Badar, satu sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahagia dengan kemenangan, tapi sisi lain Rasul harus bersedih. Dan yang lebih sedih lagi adalah Utsman ibn Affan. Karena Ruqayyah tidak tertolong. Meninggal
di saat selesai perang Badar. Utsman pun merana. Kenapa? Hilang dua perkara dalam hidupnya. Pertama, orang yang dicintainya meninggal dunia. Yang kedua, kekerabatan dengan Nabi SAW terputus dengan kematian istrinya. Ketika Utsman bersendirian, datang Umar bin Khattab radhiyallahu. Ketika itu Hafsah putri Umar belum menikah dengan Nabi, dan suaminya meninggal di perang Uhud. Lah Umar ini ingin mencarikan jodoh Hafsah ini. Dia datang kepada Utsman. Subhanallah. Lihat, menunjukkan Utsman itu disukai gitu ya. Umar saja menawarkan Hafsah pertama kepada siapa? Utsman. Ya Utsman, menikahlah dengan putriku Hafsah. Suaminya sudah meninggal mati syahid. Tapi Utsman tidak tertarik karena masih sedih dengan kematian Ruqayyah. Sehingga dia meminta uzur. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, menikahlah dengan putriku. Abu Bakar pula tak bicara satu patah kata. Marahlah. Kalau Utsman masih mendingan ngomong, memberikan uzur, Abu Bakar pula tak bicara satu kata. Diam saja. Akhirnya marah Umar. Diadukanlah kepada Nabi SAW. Rasul, aku datang kepada Utsman menawarkan putriku, dia memberikan uzur. Aku datang kepada Abu Bakar menawarkan putriku, tak bicara walaupun sepatah kata. Ada apa dengan Abu Bakar? Kata Nabi SAW, ya Umar, sini. Putrimu Hafsah akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik dibandingkan Utsman ataupun Abu Bakar. Tetapi Utsman akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik dibandingkan putri. Maksudnya apa? Nabi SAW setelah itu melamar Hafsah. Dan adiknya Ruqayyah Ummu Kulthum kemudian oleh Rasul dijodohkan dengan Utsman. Menunjukkan Utsman dua kali menikahi putri Nabi. Setelah Ruqayyah meninggal, Rasul menawarkan Ummu Kulthum. Menikahlah Utsman dengan Ummu Kulthum, punya anak namanya Abdullah. Di usia 6 tahun main ayam pula dia, dipatuk matanya. Kemudian sakit parah, demam, meninggal sebab patukan ayam itu. Makanya hati-hati anak kecil, jangan main ayam. Patuk pula nanti. Karena anak Utsman itu sebab kematiannya dipatuk ayam. Matanya itu dipatuk ayam. Akhirnya demam, sakit, meninggal. Nah, sejak itulah Utsman dipanggil Abu Abdillah. Karena dikasih nama Abdullah, anak yang meninggal itu. Tapi sayang kemudian Ummu Kulthum pun meninggal dunia. Kata Rasul, Utsman, kalau aku punya putri yang ketiga, ku nikahkan lagi dia dengan diri. Sayang, habis stoknya. Nggak ada lagi. Zainab sudah menikah dengan Abul As ibn Rabi. Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ruqayyah sudah menikah dengan Utsman dan meninggal. Ummu Kulthum menikah juga dengan Utsman dan meninggal. Nggak ada lagi anak putri Nabi. Habis stoknya dan habis. Makanya Rasul mengatakan, kalau aku punya anak putri yang ketiga, aku nikahkan lagi dengan kau. Masalahnya tidak ada lagi. Menunjukkan bahwa Rasul sayang dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Lah dalam perang Badar, Utsman tidak terlibat karena merawat istrinya, dan ini sebagai percontohan para suami, ya, antum-antum ini, bahwa di antara hak dan kewajiban suami adalah merawat istri ketika sakit. Jika istri antum sakit, antum rawat. Ini enggak, istri sakit, tah kemana lah antum pergi? Cari pula yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini perang Badar. Yang kedua, perang Uhud. Perang Uhud itu Utsman salah satu orang
yang lari. Lari dari peperangan dia. Sehingga menjadi sebuah celaan. Bagaimana mungkin Utsman lari dari perang? Jangan-jangan Utsman itu pengecut. Bukankah lari dari peperangan termasuk dosa besar? Ini orang-orang yang mencela Utsman. Mereka tidak paham. Kita tahu bahwa perang Uhud itu di permulaan perang kaum muslimin menang. Tapi di pertengahan perang kaum muslimin kalah sehingga dihabarkan Rasul meninggal. Jadi ada orang musyrik namanya Ibnu Qamiyah. Disangkanya yang dibunuh Nabi. Padahal yang dibunuh Mus'ab ibn Umair. Lah, sahabat Mus'ab ibn Umair itu mirip persis dengan Nabi masalahnya. Sehingga ketika Ibnu Qamiyah membunuh Mus'ab, disangkanya membunuh Nabi. Berteriaklah dia, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad." Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Berhenti perang. Kenapa? Karena selesai tujuan mereka membunuh Nabi kan. Berhenti perang. Apalagi di malam hari. Sebagian pasukan ketika mendengar Rasul meninggal, tunggang langkah. Salah satunya Utsman. Lari. Tetapi ikhwatul fiddin, kita tidak bisa mengatakan Utsman melakukan dosa besar karena lari dari peperangan. Kenapa? Karena setelah itu turun ayat. Apa ayatnya? Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamastazallahumush syaitan bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurur rahim. Turun ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka lari dalam peperangan itu ketika musuh berhadap-hadapan, sesungguhnya mereka dipelesetkan oleh syaitan dengan sebagian apa yang mereka lakukan, akan tetapi sungguh Allah sudah memaafkan mereka. Allah sudah memaafkan mereka. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sudah ampuni. Kenapa masih dicela? Utsman ini pengecut, dia lari dari peperangan. Loh, Allah sudah memaafkan mereka. Yang lari itu bukan Utsman saja. Banyak sahabat yang lari. Itu pun karena ada sebab kabar kematian Nabi. Jadi ada sebabnya. Kenapa kemudian jadi celaan bagi Utsman bin Affan dan tidak dicela bagi sahabat-sahabat yang lainnya? Yang kedua, turun ayat Allah memaafkan mereka. Nah, kalau Allah sudah memaafkan, selesailah. Kenapa dibahas lagi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perang yang ketiga dan keempat, perang Ghatafan dan perang Dzatur Riqah. Utsman ingin terlibat dalam dua perang ini, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki Utsman menggantikan posisi dia di Madinah. Jadi Rasul meminta Utsman menjaga Madinah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang. Kemudian ada peristiwa yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Apa Bai'atur Ridwan itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat pasca hijrah ke Madinah, setelah beberapa tahun di Madinah, mereka ingin umroh perdana. Di bawahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di tengah jalan dihadang orang-orang musyrik. Tidak boleh masuk ke tanah haram. Siapa yang masuk ke tanah haram, perang. Maka Rasul terpaksa istirahat di perbatasan. Tidak berani masuk ke tanah haram. Karena orang-orang Quraisy sudah mengancam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ingin menyelesaikan secara damai. Kata Rasul, wahai Umar, berangkat ke Quraisy. Katakan kepada mereka, kami tidak hendak perang, kami hendak umroh. Tapi Umar mengatakan, Rasul, kamu kayak tidak tahu saja orang-orang Quraisy terhadap diriku. Mereka membenci diriku. Sebaiknya utus Utsman. Utsman itu sangat dicintai baik di zaman jahiliyah ataupun setelah Islam oleh orang-orang Quraisy. Utus saja dia.
Akhirnya Rasul pun mengikuti saran Umar, diutuslah Utsman. Setelah diutusnya Utsman beberapa hari, dikabarkan Utsman dibunuh. Pada Utsman tidak dibunuh, tetapi dikabarkan Utsman dibunuh. Sebenarnya Rasul tahu Utsman tidak meninggal, tapi Rasul ingin menguji para sahabat. Kemudian membaiat para sahabat atas kematian Utsman dan darah Utsman, siap mati demi Utsman. Maka terjadilah pembaiatan yang disebut dengan baiatu Ridwan. Karena darah Utsman. Rasul tahu Utsman belum meninggal, tapi Rasul ingin menguji para sahabat. Semua berbaiat kecuali satu orang. Orang munafik. Tidak mau berbaiat karena tahu ini balasannya nyawa nih masalahnya. Ya, seorang orang munafik. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun karamnya Utsman, kedermawanannya Utsman luar biasa. Dalam perang Tabuk itu ikhwan, Tabuk Madinah itu jauh, tidak bisa ditempuh jalan kaki. Terlampau jauh dengan medan yang sulit. Dan tidak bisa ditempuh dengan perjalanan kuda biasa, harus kuda perang. Dan harus membawa perbekalan banyak. Sementara kan ketika perang Tabuk itu kan kaum muslimin sudah banyak masuk Islam. Yang baru-baru masuk Islam itu banyak. Dan mereka ingin ikut perang. Masalahnya mereka tidak punya modal, tidak punya kuda, tidak punya pedang, tidak punya apa-apa, ingin perang. Maka pasukannya disebut Jaisul Usrah, pasukan miskin. Yang dilawan orang Romawi. Gitu kan. Yang dilawan orang Romawi. Sementara para sahabat tidak punya apa-apa. Mungkin bawa pisau dapur aja. Disebut Jaisul Usrah makanya. Makanya Nabi SAW melihat tentara-tentara ini tidak punya apapun, senjata tidak ada, kuda tidak apa, nggak ada apa, mau perang pakai apa? Rasul naik ke atas mimbar berceramah tentang sedekah. Ya. Ceramah tentang sedekah. Pokoknya pulang jangan bawa kunci motor. Bukan gitu. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rasul kemudian menganjurkan bersedekah. Akhirnya satu-satu sahabat datang. Abu Bakar, Umar mengatakan, hari ini aku bisa menandingi Abu Bakar dalam infak. Datang Umar, separuh hartanya diberikan kepada Rasul. Sampai Rasul mengatakan, ya Umar, kau berikan separuh hartamu, keluargamu makan apa? Ada separuhnya lagi Rasul. Dikiranya Umar bisa menandingi Abu Bakar. Datang pula Abu Bakar, ya Rasulullah, anfaqtu jami'a mali, ku infakkan semua hartaku. Kata Umar geleng-geleng kepala. Bisa aku menandingi Abu Bakar. Abu Bakar, kamu infakkan semua hartamu, kau tinggalkan kepada keluargamu harta apa itu? Yang bisa mereka makan, kata Abu Bakar, aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tawakal. Datang Utsman, membawa harta yang banyak sekali. Lebih banyak dibandingkan Abu Bakar, lebih banyak dibandingkan Umar. 300 lebih unta dengan perbekalannya, dengan persenjataannya. Seolah-olah Tabuk itu milik Utsman bin Affan. Karena dia yang paling banyak nyumbang. Dari sini Nabi SAW mengatakan kepada Utsman, ya Utsman, ma dharraka ma amilta ba'da hadzal yaum. Utsman, tidak akan mencelakakan kamu apapun yang kau lakukan setelah hari ini. Kau infak banyak sekali. Dan Allah menangkan dalam perang Tabuk, subhanallah, mendapatkan harta rampasan perang. Ketika Rasul perang dari Tabuk, ingin dikembalikan lagi infaknya Utsman. Utsman, kita sudah dapat uang banyak, harta banyak, saya kembalikan nih investasimu. Kata Utsman, tidak. Sesuatu yang aku infakkan di jalan Allah tidak mungkin ku ambil lagi. Utsman bin Affan radhiyallahu. Kemudian kisah Bi'rul Rumah. Bi'rul Rumah ini sumurnya orang Yahudi. Orang Madinah itu, ikhwan, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat Rasul itu, mereka tidak dapat air bersih kecuali beli dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya sumber, namanya sumur rumah. Jadi semua sahabat-sahabat kalau beli air ke dia. Semakin hari mahal harganya, semakin hari dinaikkan pula harganya. Sehingga sahabat merasa berat. Ini kalau semakin hari naik harga, kami tidak bisa minum.
Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, "Man ishtara bi'ra rumah falahul jannah." Siapa yang mau membeli sumur itu, kujamin dia masuk surga. Masalah, orang Yahudi ini tidak mau jual sumur. Ada uangnya, orangnya tidak mau jual, gimana? Ya kan? Ya ngapain juga jual sumur coba? Hari-hari dapat uang dari penjualan air, ngapain dijual sumbernya kan? Logikanya, ekonominya hilang lah kan itu. Tapi Utsman ini jago dagang. Memang jago piawai dalam dagang. Orang Mekah dikenal tujar, ahli-ahli dagang. Orang Mekah itu bayi saja sudah mengalir urat perdagangan itu di darahnya itu. Orang Mekah itu. Makanya Allah katakan li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatus syita'i was. Jadi mengakar di dagingnya itu ilmu perdagangan. Cerdas orang-orang Mekah itu. Datang dia ke pemilik sumur itu. Mau dijual nggak sumurmu? Apain saya jual katanya. Kalau saya jual saya dapat apa? Awalnya nggak mau jual, tiap hari terus didatangi. Sampai bosan akhirnya dia. Sampai Utsman mengatakan gini sajalah, nggak usah kau jual sumurmu, nggak usah. Bagaimana kalau aku beli jam pengambilan airnya saja? Jadi sumurnya ada dibeli, tapi jam pengambilan airnya saja. Umpamanya kau jual air sumur itu dari pagi sampai asar. Biarlah dari asar ke maghrib itu ku beli berapa waktu pengambilannya itu. Oh sekian, deal or no deal? Deal, oke? Kalau sudah deal, Utsman mengatakan kepada para sahabat, aku sudah beli jam sekian ke jam sekian, kalian ambil di jam segitu. Akhirnya semua ngambil di jam segitu, sudah penuh air di rumah-rumah lagi, tak perlu lagi beli. Akhirnya di jam-jam dia menjual air, nggak ada orang datang kaum muslimin yang beli. Mulailah bengkrap, datanglah Utsman ambil sumber itu, ambil aja. Berapa kamu itu? Itu cerdasnya Utsman. Makanya akhirnya sumur rumah dia beli sama Utsman. Dan Utsman membeli sorga dengan Rasul 3 kali. Salah satunya di Bi'ru Rumah ini. Kemudian di Tabuk. Kemudian juga di Jaisul Usrah tadi. Di 3 kali beli sorga dari Nabi. Menyiapkan tentara, kesulitan. Kemudian Bi'ru Rumah, ya kan, sumur, kemudian juga peluasan Masjid Nabawi. Wallahu alam, pembahasan Utsman bin Affan ini masih panjang. Intinya Utsman sempat menjadi khalifah setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan itu disepakati, dan Utsman meninggal dengan mati syahid di tangan kelompok Sabaiyah. Dan sebab terbunuhnya Utsman ini terbuka pintu fitnah. Peperangan antar saudara sesama kaum muslimin yang tidak mungkin dihentikan sampai kiamat dibangkitkan dengan kematian Utsman. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.